Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini, gue bakal membahas perkembangan dari token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana per malam hari ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per malam kali ini pun terjadi lagi merah merona. Di sini Bitcoin turun lagi di bawah 20 ribuan dolar, yaitu turun 1,10%. Ada Ethereum, dia pun turun 2,41%. Ada Luna Classic turun 5,17%. Dan di sini XRP, BNB Solana, Luna V2O, ada Shiba Inu, Santos dan beberapa altcoin pun wow, ini rata-rata merah merona nih ya untuk per malam hari ini. Oke, jadi langsung saja nih, kira-kira ada good news apa dari token Luna Classic? Kita cek dulu dalam sebuah chart token Luna Classic. Nah, sekarang sudah terlihat ini dari 4 candle merah ini ya, walaupun candlenya tipis-tipis ya, tapi ini salah satu kegelisahan juga gitu ya buat kita semua nih. Kira-kira akan dibawa kemana nih dari sebuah harga token Luna Classic. Tapi kalau untuk gua pribadi ya, untuk token Luna Classic memang ini gua rencanakan untuk jangka panjang gitu. Jadi ya gua anggap aja sebagai tabungan ya untuk di token Luna Classic. Nah, di sini ada sebuah perkembangan mengenai token Luna Classic nih dari desas-desusnya, gembar-gembornya bahwa token Luna Classic katanya bakalan di-minting 10% dari total supply-nya. Waduh, ini ngandi-ngandi aja ya, di mana beberapa komunitas sangat sekali antusias gitu ya untuk bisa mengurangi total pasokan dari Luna Classic. Tapi kenapa alih-alih sekarang bakalan di-minting sebesar 10%? Wah, ini kacau banget ya kalau misalkan ini benar-benar terjadi akan di-minting. Oke, jadi di sini sedikit gue jelaskan juga ya bahwa gue bukan berarti ngefood untuk token Luna Classic. Jadi sama sekali gue tidak fooder ya terhadap Luna Classic. Tetapi ini justru kalau lebih positif gitu ya buat teman-teman semua nih supaya bisa mengetahui lah perkembangan dari token Luna Classic dan ketika memang dari sebuah permintingan ini ataupun percetakan akan dilakukan dari total supply Luna Classic sebesar 10%. Untuk gue pribadi gue bakalan jual Luna Classic gue ya. Kalau seumpama itu benar-benar DACC, Luna Classic bakalan di-minting 10%. Oke, jadi udah jelas ya tujuan gue seperti apa. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh di cryptobasic.com, haruskah 10% lebih banyak Terra Luna Classic ataupun Launch dicetak untuk membakarnya 50 kali lebih cepat? Nah, jadi di sini tujuan kenapa sih Luna Classic bakalan di mining sebesar 10%? Ini demi meningkatkan dalam sebuah mekanisme pembakaran yang katanya dengan percetakan ini itu bisa membakar 50 kali lebih cepat dari total supply token Luna Classic. Berarti dengan catatan total supply Luna Classic itu kan secara semuanya ya keseluruhan itu 6,9 triliun, berarti kalau 10%-nya itu akan dicetak sekitar 690 miliar. Itu banyak banget. Sementara sampai dengan saat ini aja dari token Luna Classic yang telah dibakar hanya 14 miliar saja. Ini ngadi-ngadi banget ya, cuman gua nggak setuju sih kalau misalkan ini benar-benar di ACC. Oke, kita lanjutkan. Di sini dihadapkan dengan proposal baru untuk merestrukturisasi USD dan mengurangi pasokan Luna Klasik. Komoditas Terra Klasik telah terpecah menjadi dua kubu. Nah, kan jadinya ada sebuah pro dan kontra gitu ya dengan adanya ide-ide seperti ini gitu. Jadi di sini dihadapkan dengan proposal baru untuk rencana sebelumnya adalah merestrukturisasi USD yaitu stablecoin algoritmik dari token Luna Klasik. Dan di sini tujuannya juga untuk mengurangi pasokan Luna Klasik. Tapi di sisi lain, ini ada dampak negatifnya ya. Komunitas Terra Klasik telah terpecah menjadi dua kubu. Jadi ada komunitas Luna Klasik, ada juga komunitas untuk USDC. Nah, kan ini gawat juga gitu ya ketika memang ini terjadi. Semoga saja tidak terjadi. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Seperti dilansir di Crypto Basic kemarin, proposal baru yang ditulis oleh beberapa anggota Terra Rebels mengusulkan untuk meluncurkan token algoritmik yang dapat dipertukarkan yaitu namanya adalah EFT untuk merestrukturisasi Terra Classic USD yaitu USDC dan mendapatkan kembali pasak dolar. Sementara proposal tersebut menjanjikan untuk membakar token Luna Classic lebih cepat. Proposal tersebut mengharuskan 500 miliar atau sekitar 10% lebih banyak Luna Classic dicetak untuk membeli Bitcoin guna menjaminkan AFT.
Nah, jadi di sini dari The Crypto Basic kemarin pun telah mengumumkan ya atau membagikan sebuah berita lah dari token Luna Classic ataupun dari proposal baru yang dirilis oleh beberapa anggota Terra Rebels. Ya, di dalam sebuah usulan tersebut, dia akan meluncurkan dari token algoritmik yang dapat dipertukarkan dengan NFT demi merestrukturisasi stablecoin algoritmiknya dari Luna Classic yaitu USDC ya, demi mendapatkan kembali dari pasak terhadap dolar Amerika Serikat. Namun sementara proposal tersebut menjanjikan bisa membakar token Luna Classic lebih cepat. Namun di dalam sebuah isi proposal tersebut mengharuskan mencetak 500 miliar atau lebih dari ya sekitar kurang lebih itu 10%-an lebih banyak Luna Classic akan dicetak untuk membeli Bitcoin guna menjaminkan AFT. Nanti ketika token Luna Classic akan dicetak ya sebesar 10% kurang lebih ya dari total supply yang ada itu untuk membeli Bitcoin ya. Jadi menjaminkan AFT gitu, membeli Bitcoin tapi jaminannya AFT gitu, bukan token Luna Classic. Tapi menurut gue ini sama sekali tidak akan efektif ya. Gue yakin banget ini nggak bakal efektif ketika memang ini terjadi. Jadi haruskah lebih banyak Luna Classic dicetak untuk membakarnya lebih cepat seperti yang diusulkan. Nah, di sini pun ada akun Twitter yang bernama Classy ya. What do you mean 10% of the launch supply to burn it wow 50 kali faster. Nah, jadi di sini intinya si Classy ini memberitahukan lah ya kepada komunitas Luna Classic melalui Twitternya gitu. Jadi dia pun meminta pendapat juga terhadap komunitas token Luna Classic ya. Tapi di sini khususnya pertanyaan ini telah memecah komunitas Luna Classic menjadi dua paksi ataupun dua kubu. Sementara beberapa orang percaya itu adalah tidak perlu dipikirkan karena pada akhirnya komunitas menginginkan luka bakar yang lebih cepat. Yang lain seperti Luna Classic Burn menegaskan itu adalah ide yang buruk. Khususnya yang terakhir melanjutkan kampanye menentang proposal hari ini menyoroti bahwa tidak ada kemungkinan jika proposal gagal. Nah, tapi di sini ada catatan khusus ya. Pertanyaan ini telah memecah dari komunitas Luna Classic menjadi dua kubu. Jadi ada dua kubu antara komunitas Luna Classic dan juga USDC. Selain itu ya, untuk saat ini yang telah dipikirkan karena pada akhirnya komunitas menginginkan luka bakar yang lebih cepat. Intinya itu ya, poin pentingnya adalah itu. Dari pihak komunitas Luna Classic, untuk saat ini dia hanya menginginkan satu poin saja, bakar Luna Classic sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya ya. Bukan berarti mereka menginginkan di minting dulu, baru akan membakar token Luna Classic 50 kali lebih besar, lebih banyak. Tidak seperti itu. Dan di sini ada akun Twitter Lunchburn. Dia sebagai penengah ya, dia pun menegaskan itu adalah ide yang buruk. Jadi akun Twitter Lunchburn pun ya, dia pun tidak setuju gitu dengan adanya minting dari token Luna Classic sebesar 10%. Bahkan di sini menurut Lunchburn itu adalah ide yang buruk ya, gue pun setuju gitu. Itu adalah ide yang buruk walaupun memang dengan gembar-gembor ataupun dengan iming-iming bakal membakar 50 kali lebih besar dari total supply Luna Classic. Tapi di sini yang terakhir melanjutkan kampanye menentang proposal hari ini. Intinya proposal tersebut itu ditentang ya, menyoroti bahwa tidak ada kemungkinan jika proposal gagal. Ya intinya proposal tersebut kemungkinan akan gagal ketika di dalam sebuah proposalnya itu mengajukan untuk minting atau mencetak 10% dari token Luna Classic. Ya, intinya seperti itu nih dari kabar mengenai komunitas Luna Classic yang sekarang menjadi dua kubu. Cuman ini belum pasti juga gitu ya akan seperti apa ke depannya. Dan bahkan di sini pun kejatuhan dari proposal memicu kekhawatiran bahwa seorang pengembang dapat menyandra rantai sebagai pengembang resort untuk membuka debat. Perlu disebutkan bahwa pengembang Terra Klasik lainnya, Tobias Anderson aka Zaradar, sedang mengerjakan proposal terpisah untuk repage USDC yang dilaporkan tidak memerlukan percetakan lebih banyak Luna Klasik. Nah, jadi dengan adanya nanti ketika memang proposal tersebut itu turun, itu di ACC, itu justru akan memicu kekhawatiran bahwa seorang pengembang satu dengan pengembang lainnya dapat menyandang rantai sebagai pengembang resort untuk membuka debat. Jadi ujung-ujungnya akan ada perdebatan ya dengan adanya tujuan mencetak token Luna Classic. Bahkan di sini pun perlu disebutkan, jadi ada salah seorang pengembang Terra Classic ya, yang bernama Tobias Anderson aka Zaradar. Dia pun sedang mengerjakan proposal terpisah untuk repage USDC dan dia pun melaporkan tidak memerlukan percetakan lebih banyak Luna Classic ya. Jadi aka Zaradar ini ya, Tobias Anderson aka Zaradar, dia pun tidak setuju gitu. Intinya dia tidak akan mencetak Luna Classic. Dan di sini pun menanggapi proposal dari Alex Verso, Zaradar yang merupakan salah satu pengembang inti menegaskan dengan cukup otoritatif bahwa tidak ada yang akan mencetak Luna Classic
selama dia memegang kendali. Intinya selama dari Tobias Anderson Akazaradar memegang kendali dan dia pun salah satu pengembang tim inti dari Luna Classic, semuanya akan baik-baik saja ya. Intinya di sini eh, Tobias Anderson Akazaradar dia bertanggung jawab ya. Jadi sama sekali tidak akan terjadi lah untuk minting ataupun percetakan dari token Luna Classic. Walaupun hanya 10% itu banyak banget gitu ya. Sementara dari tingkat pembakaran pun itu hanya 1,2% saja. Dan itu kebanyakan beberapa exchange yang menerapkan pajak 1,2% itu dalam aktivitas on chain, tidak on off gitu ya, tidak ada off chain-nya gitu. Hanya Binance, Maxi dan beberapa aja gitu yang menerapkan tax burn 1,2% untuk aktivitas on chain dan juga off chain-nya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai perkembangan dari token Luna Classic. Ini sangat-sangat gawat sekali ya ketika memang itu terjadi dan beruntungnya ada salah satu pengembang tim inti dari Terra Rebels yaitu Tobias Anderson aka Zaradar. Dia sangat bertanggung jawab bahwasannya ini tidak akan terjadi untuk proposal percetakan token Luna Classic sebanyak 10% dari total supply. Artinya itu banyak banget ya ketika memang ini terjadi walaupun memang tujuannya supaya bisa membakar 50 kali lipat dari token Luna Classic. Namun menurut gue itu tidak efektif dan beberapa komunitas pun itu sangat tidak setuju. Justru dengan adanya inisiatif seperti demikian itu akan memperkeruh suasana dan akan memperpecah belah dari komunitas Luna Classic ya. Jadi ya seperti itulah intinya nanti ketika ada updatean terbaru ya apakah proposal ini akan tetap dilanjutkan atau tidak gue bakalan update lagi. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.